Nabi itu betul-betul membawakan Islam ini dengan bejana kemanusiaan, kedamaian. Bahkan pengemis buta yang mencaci maki Nabi pun itu oleh Nabi digerus dengan kacang-kacangan yang disuapkan. Mau bicara keimanan, udah dia ini pengemis, udah dia itu bukan orang Islam, kerjaannya maki-maki Nabi. Kalau Nabi mementingkan ego keimanannya, udah dibantai dia, udah ditebas dengan pedang. Tapi kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Makanya Nabi menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini based on humanity. Makanya Mukhairik mau berperang bersama Nabi kan karena keteladanan. Nah itu Nabi. Nggak tahu ini siapa. Kadang-kadang ada ulama yang lebih suka mencaci maki, mengumbar kebencian. Ini niru siapa saya nggak tahu juga. Karena Nabi tidak melakukan itu. Belakangan ini juga kita menyaksikan ada banyak sekali hal-hal yang informasi yang kita lihat dalam masyarakat yang masih terjadi. Misalnya saja orang mau beribadah dibubarkan. Orang mau beribadah, usir dan lain sebagainya. Padahal hak setiap orang untuk beribadah itu dijamin oleh undang-undang dalam masyarakat kita. Apakah kecenderungan ini semakin meningkat atau belakangan Anda melihat justru di era Presiden Jokowi ini terjadi perbaikan? Kalau menurut saya memang sejak era reformasi sudah mulai tercipta proses-proses deliberasi sebenarnya. Nah ini yang kemudian membuat gesekan-gesekan, kerentanan-kerentanan di antara pemeluk agama, terutama pemeluk-pemeluk Islam dan Kristen, karena adanya aturan SKB 2 Menteri pendirian gereja itu. Makanya kalau saya secara pribadi, SKB 2 Menteri ini menurut saya justru akan makin mempertajam potensi friksi antara orang-orang di suatu wilayah ketika terjadi ada sekelompok orang Kristen yang ingin mendirikan gereja, atau sekelompok Muslim yang minoritas di dalam satu wilayah yang ingin mendirikan masjid. Katakanlah misalnya orang Islam di Sulawesi Utara atau di NTT atau di Bali, katakanlah demikian. Betul. Itu kan mempunyai potensi kerentanan yang sama untuk ada gesekan itu. Artinya bisa juga saling berbalas dan lain sebagainya. Iya. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa ya persoalan-persoalan intoleransi ini bisa saja tercipta bukan karena perubahan pola intimasi sosial masyarakat, tapi juga karena adanya regulasi yang mendukung ke arah itu. Dan SKB itu kan SKB yang lama sekali kan, sudah dibangun lama sejak zaman Pak Harto ya kalau tidak salah. Menurut saya ketika di alam reformasi, ketika supremasi sipil betul-betul menjadi backbone dari kehidupan berdemokrasi kita, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah seharusnya digugurkan. Nah ini Prof yang kalau bagi saya, karena begini loh, hari ini saya menulis beberapa cuitan bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu untuk apa kita gelisah oleh berbagai keimanan yang berbeda itu coba? Saya sering mengatakan seperti ini untuk mengurangi gesekan-gesekan dan potensi friksi di antara berbagai pemeluk agama yang berbeda itu. Saya kadang-kadang kalau memang dirinya sudah merasa akan masuk surga, ngapain juga kita gelisah dengan orang yang sudah dihakimi akan masuk neraka? Nggak ada gunanya juga. Nah ini yang seharusnya disadari oleh pemeluk agama dimanapun. Pemeluk Kristen di Minahasa Utara yang juga menolak pendirian masjid misalnya juga harus punya kesadaran yang sama. Betul. Ya. Mereka harus meyakini bahwa ajarannya tidak mengajarkan hal demikian, bahwa mereka sudah dapat jaminan juga. Itu dia. Ya artinya kalau memang kita menyadari bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar, ya itu memang how religion works. Tapi kan tidak harus juga menjelek-jelekan agama orang, apalagi mempersekusi. Nah ini kan karena syiar di dalam Islam itu kan bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Oh, syiar bukan persekusi. Bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Bisa Anda eksplor lebih jauh? Ya, inilah cara Nabi. Nabi Muhammad dulu kan tidak pernah memaksa orang-orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah untuk memeluk Islam. Makanya ada Piagam Madinah. Dan Nabi menganggap semua orang di Madinah itu adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan dilindungi kaum minoritas di sana. Dilindungi sekali. Dan bahkan sampai Rasulullah wafat, masih ada orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya tidak ada pemaksaan. Dan keluarganya Nabi pun ada yang beragama Kristen. Saya sering bercerita gini Prof.
di mana-mana. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang pemeluk Yahudi, namanya Mukhairik. Mukhairik okay. Bani Ta'labah. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan seperti itu. Ya artinya apa? Mukhairik ini ikut perang bersama Nabi, tidak ada resiliensi keimanan kok. Padahal dia orang Yahudi. Padahal orang Yahudi. Dan hari itu hari Sabtu, yang sangat sakral bagi orang Yahudi untuk keluar rumah, yang dilarang untuk keluar rumah. Hari Sabat itu. Perang Uhud itu hari Sabtu. Dan itu bertepatan dengan hari Sabat. Dan dia ikut berperang. Makanya di dalam kitab sejarah ketika berperang istrinya, untuk kepentingan Nabi ya, untuk mendukung Nabi. Nah, iya. Mendukung Nabi ya. Ketika ditanya oleh istrinya, Mukhairik, kamu mau kemana? Saya akan berperang bersama Muhammad. Lu ngapain? Ya karena kita bisa hidup nyaman di Madinah ini karena kepemimpinannya Muhammad. Karena keteladanan. Karena Nabi, kalau kita lihat cerita-cerita yang ada di dalam kisah-kisah kenabian itu, Nabi itu betul-betul membawakan Islam ini dengan bejana kemanusiaan, kedamaian. Bahkan pengemis buta yang mencaci maki Nabi pun itu oleh Nabi digerus dengan kacang-kacangan yang disuapkan. Mau bicara keimanan, udah dia ini pengemis, udah dia itu bukan orang Islam, kerjaannya maki-maki Nabi. Kalau Nabi mementingkan ego keimanannya, udah dibantai dia, udah ditebas dengan pedang. Tapi kemanusiaan yang lebih dikedepankan. Makanya Nabi menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini based on humanity. Itu adalah satu kemanusiaan yang tinggi dan juga keteladanan yang luar biasa, kemudian dipelajari dalam generasi-generasi selanjutnya. Iya, makanya Mukhairik mau berperang bersama Nabi kan karena keteladanan. Nah itu Nabi. Nggak tahu ini siapa. Kadang-kadang ada ulama yang lebih suka mencaci maki, mengumbar kebencian. Ini niru siapa saya nggak tahu juga. Karena Nabi tidak melakukan itu. Apakah ini juga karena gejala politik sehingga kemudian ini bisa diperdagangkan secara politik dengan pengikut yang banyak? Orang yang tidak paham kemudian ikut atas nama agama sehingga kemudian bisa mendapat dukungan logistik dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat belakangan ini sehingga ada tokoh-tokoh yang seperti itu bermunculan dan bisa menjual proposal, kemudian menggerakkan massa. Ini beberapa demo besar itu logistiknya kelihatan sekali di masyarakat. Saya sangat sepakat dengan itu. Yang memporak-porandakan keluhuran agama ini dari sejak dulu adalah kepentingan-kepentingan politik. Nggak Kristen, nggak Islam, nggak Hindu, nggak Buddha, semua. Ketika persoalan-persoalan dogma yang sifatnya sangat transendental itu diseret paksa kepada hubungan-hubungan horizontal yang terkait langsung dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, pasti akan porak-poranda. Suatu agama akan pecah, membentuk sekte-sekte, membentuk firqoh-firqoh kalau di dalam istilah Arab. Sekte ini firqoh gitu, cabang-cabang yang akhirnya menerapkan hukum-hukum sendiri, eksklusivitas sendiri. Ini kan semua persoalan politik. Sunni Syiah di dalam Islam bermusuhan sampai hari ini, Prof. Itu gara-gara politik. Gara-gara politik ya? Semua begitu ya? Orang Islam saling bunuh sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, gara-gara politik semua. Orang Kristen berperang sesama orang Kristen. 30 tahun di Eropa membunuh 8 juta orang sesama orang Kristen. Politik juga. Politik, ya. Dan ini bisa membuat terjadi perpecahan dan tentu saja akan merembet kepada persatuan nantinya. Jelas, akhirnya yang menjadi robek dan terciderai itu adalah kemanusiaan. Coba bayangkan, Prof, keluhuran agama yang berbasis pasifisme ini ketika bersentuhan dengan politik, orang bahkan tidak hanya saling bunuh dengan orang yang berbeda agama. Yang satu agama pun bisa dikafir. Bisa terjadi demikian. Dan bisa ditikam juga. Baik. Dan saya kira belakangan ini kita menambah satu variabel lagi, yaitu flexing. Itu dia. Terutama karena banyak sekali orang walaupun dengan agama paling gampang menjual Tuhan belakangan ini. Betul. Karena memang begini, kalau saya melihatnya begini, Prof. Tipologi dari bagaimana ketika politik itu menjajah agama. Yang terjadi adalah membajak simbol-simbol agama dan membajak jubah-jubah kesalehan. Jubah-jubah kesalehan. Betul. Dan flexing-flexing yang bersifat agamis itu tercipta ketika orang itu berusaha untuk mempengaruhi orang lain lewat visual, lewat tampilan-tampilan. Padahal kadang-kadang ya isinya nggak ada. Kadang-kadang baca kitab seharusnya dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Dan mereka mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan
pengikutnya. Dekaden. Ya, baik. Buat saya dekaden.